Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena dengan pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa, kita boleh merasakan, kita boleh ada, kita boleh sehat, kuat. Ini semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, segera kita akan mulaikan ibadah kita di saat ini. Tapi sebelumnya itu, terlebih dahulu kita akan berdoa. Kita nyanyi satu pujian penyembahan yang berkata, Roh-Mu yang hidup penuhi.
Yesus, kami bersyukur Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, terima
mulia, terima kasih bahwa pada saat ini Bapak, kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya besar nama-Mu ya Bapak. Ampuni Tuhan segala hal dosa-dosa dan kesalahan kami Bapak. Bersihkan hati kami, kuduskan hati kami. Kami pada saat malam hari ini Tuhan dan siang hari ini Tuhan akan ibadah kiranya Tuhan bisa memperbaiki kami Bapak. Terima kasih Yesus, pada dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita telah buka di dalam doa. Saat ini saudara, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Dia. Dan mari sering kita nyanyi pujian yang berkata, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Haleluya. Mari saya rindu kita nyanyi satu pujian dan girang-girang. Kita katakan yang terutama dalam hidup ini. Haleluya, puji Tuhan.
Puji Tuhan, yang terutama dalam kehidupan saya dan saudara mau lebih utamakan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita di tengah-tengah kita mengiring akan Tuhan. Saya rindu kita nyanyi pujian yang berkata, bila ku angkat tanganku menyerah. Bapa di sorga, kami lagi boleh ada di saat ini. Kami boleh lagi bertemu bersama di tempat ini. Di dalam ibadah kami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kuasa-Mu ada di tempat ini. Kuasai kami semua saat ini Tuhan, baik kami yang ada di gereja ini, begitu juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Kuasa daripada Allah menyertai, menguasai pikiran, menguasai
perasaan, menguasai akan kehendak, segala rancangan kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami sehingga kami tak dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Dan kuasa kegelapan ingin terus mengganggu kami supaya kami tidak mau untuk menerima akan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kuasa-Mu ada, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami, di dalam ibadah kami, dan kami boleh dapat melakukan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sampaikanlah maksud-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Waktu-waktu ini adalah waktu perenungan dalam kehidupan kami. Apakah yang akan kami perbuat di saat-saat ini Tuhan? Itu sebabnya kami hanya serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kami mau lebih perbanyak untuk melakukan yang baik, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, jadikanlah kami pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan belajar bersama dalam firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan kemurahan Tuhan, kita lagi boleh ada, kita lagi boleh dapat menikmati akan lawatan-lawatan daripada Tuhan. Dan kiranya kita tetap diberkati oleh Tuhan, dan kita tetap dimampukan oleh Tuhan untuk berjalan, melangkah, dan bagaimana kita harus tetap pertetapkan langkah kita untuk berada kepada jalannya Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang lalu kita belajar bersama-sama tentang Yoel. Di sana kita telah belajar tentang tulah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda pada saat itu. Dan sekali lagi di dalam Yoel pasalnya yang pertama, yaitu bencana melalang yang menghancurkan, dan kemudian di sana ada satu seruan supaya bertobat saat itu, meninggalkan akan segala kegiatan-kegiatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian di dalam ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20, ayat 15 di situ, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kondisi yang sangat menyedihkan yang terjadi kepada orang-orang Yehuda di saat itu. Bagaimana mereka tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang mereka usahakan akibat daripada serangan-serangan yang dikatakan di dalam ayatnya yang keempat, yaitu belalang. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya dikatakan di sini dalam ayatnya yang ke-8 dalam Yoel pertama, merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung,
karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Nah, di sini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mereka mengalami kegagalan. Bagaimana mereka mengalami kegagalan, dan untuk kembali mereka melakukan untuk supaya mereka menghasilkan kembali hal-hal yang baik, supaya mereka lagi menghasilkan hasil tanah yang baik, panen yang baik, maka dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan mereka harus kembali. Mereka kembali untuk apa? Yaitu mereka harus kembali sadar bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan, kenapa terjadi seperti ini, kenapa ada permasalahan seperti ini, yang perlu mereka perhatikan yaitu kehidupan mereka. Yaitu kehidupan mereka yang telah jauh daripada Tuhan, yang telah meninggalkan akan Tuhan. Mereka terlalu kerja terus, mereka terus mencari akan berkat, bagus untuk mencari akan berkat itu. Tetapi mereka lupa untuk mencari sang pemberi berkat itu. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi terpuruk seperti ini, yang dilakukan adalah mereka kembali. Mereka datang kepada Tuhan, dan yang mereka lakukan adalah tentunya melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di samping mereka melakukan hal-hal, sementara mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, di situ mereka harus merenung bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tetapi itulah manusia seringkali tidak mau menghargai akan Tuhan. Padahal sudah banyak yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Marilah kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau adakan perbaikan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan setulus hati kita. Dengan setulus hati kita. Dan ada seruan dikatakan di sana, seruan untuk bertobat. Disampaikan supaya mereka meninggalkan akan kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Dan kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada janji kepada orang yang mau bertobat. Ada janji kepada orang yang mau melakukan kehendak Allah. Ada jaminan daripada Tuhan, orang yang mau berada dan tetap melakukan akan kehendak daripada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Yoel pasalnya yang kedua
ayatnya yang ke-18 di sana dikatakan ayat 18 dan seterusnya, Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, Ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya Aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Nah, jadi di sana kalau kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, maka ketika mereka kembali berdamai dengan Tuhan, mereka kembali bertobat, melakukan kehendak Allah, merenungkan kenapa mereka gagal dalam kehidupan mereka. Ketika mereka melakukan hal ini, maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di situ Tuhan mendatangkan sesuatu yang sangat luar biasa. Tuhan mengadakan satu pemulihan. Dia akan pulihkan keadaan yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya rusak menjadi baik, yang tadinya gagal nantinya itu akan menghasilkan. Dan kalau kita perhatikan di sini Tuhan menjawab. Ketika di dalam kebenaran firman Tuhan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Dan kemudian dalam Matius 7, di situ dikatakan bahwa mintalah, maka aku akan berikan kepadamu. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Di sini satu hal yang sangat luar biasa. Tetapi sebelum kita mendapatkan akan berkat-berkat itu, sebelum kita mendapatkan akan apa yang seharusnya menjadi bagian orang yang takut akan Tuhan, dalam Matius 6 ayat 33 berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Dan ini merupakan satu perkataan kebenaran firman Tuhan, bukan perkataan gembala, bukan perkataan manusia saja, tetapi ini merupakan satu perkataan daripada Allah itu sendiri. Janji kepada orang yang mau bertobat. Suatu janji di sini dikatakan bahwa sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Di saat banyak hal yang dihadapi, di saat kegagalan demi kegagalan yang terjadi, dan kemudian di situ ketika kita menyadari, maka kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita akan dipulihkan dalam kebenaran firman Tuhan di sana. Bahwa kalau kita melihat dalam Yoel pasalnya yang pertama di situ, dan kemudian ketika kita baca di dalam Yoel pasal 2 ayat 18 dan seterusnya, di sini Tuhan berkata bahwa Tuhan menjawab, dan sesungguhnya aku mengirim kepadamu gandum. Kita akan panen. Kita tidak akan gagal lagi. Itu perkataan kebenaran firman Tuhan. Asalkan kita berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan sekarang. Ada begitu banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus, yang katanya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Tapi mereka menyia-nyiakan akan hidup mereka. Mereka tidak menghargai akan Tuhan. Mereka tidak menghargai akan apa yang diberikan oleh Tuhan.
Mereka hidup berfoya-foya. Dan itu sebabnya tidak heran kalau itu gagal. Nah, itu sebabnya firman Tuhan katakan di sini bahwa marilah kita mau melihat kehidupan kita ini. Kita mau melihat kehidupan kita ini. Kita mau serahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Apa sih yang seharusnya kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Itu sebabnya firman Tuhan katakan berbaliklah kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab minggu yang lalu saya katakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang pengasih. Dia itu penyayang. Dia itu panjang sabar. Dia itu berlimpah kasih setia. Nah, jadi Tuhan itu adalah segala-galanya. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Dia bisa melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Nah, itu sebabnya marilah kita mau menyikapi baik akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan pulihkan kehidupan kita, kalau Tuhan akan pulihkan kehidupan kita, maka Tuhan akan memulihkan kita. Dan kita akan panen, kita akan menghasilkan hal-hal yang baik. Dan buah-buah itu akan terlihat. Buah-buah roh, buah-buah pertobatan itu akan terlihat dari kehidupan kita. Bukan hanya sekedar kita berdoa, bukan hanya sekedar kita datang di gereja, kita datang beribadah. Tetapi ketika kita pulang kita lupa akan ibadah itu. Apa yang sebenarnya yang telah dilakukan dalam ibadah itu. Dan setelah keluar apa yang harus kita lakukan. Nah, tetapi pada saat ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, maka sekali lagi Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Dan kita tidak akan menjadi celah lagi. Kita tidak akan menjadi olok-olokan lagi. Dan kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu. Dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus, barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara besar. Jangan takut dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan takut. Tuhan akan memelihara akan kehidupan kita. Kalau burung di udara Tuhan pelihara. Dia tidak berusaha seperti kita. Dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti kita. Kerjanya hanya berterbangan saja. Tetapi di situ Tuhan memelihara akan kehidupan. Tuhan memelihara burung yang di udara, apalagi kita anak-anaknya Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan menyingkirkan akan segala bencana itu dalam kehidupan kita. Tuhan akan menyingkirkan segala masalah itu dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan melakukan itu, tugas kita adalah kita mau tetap terus menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan terus akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut seperti telah saya katakan tadi. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya.
Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Dan kemudian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang menghasilkan dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Nah, di sini Tuhan akan memulihkan kepada kita ketika kita berbalik dan kita bertobat. Di sini perkataan kebenaran firman Tuhan yang tadinya hasil itu tidak kita hasilkan, tidak kita dapati, itu dimakan oleh firman Tuhan, katakan di sini, oleh belalang-belalang tadi. Dan sekarang Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, supaya kita mengetahui bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ini jaminan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kalau Tuhan bilang Tuhan akan pulihkan, maka Tuhan akan pulihkan. Tugas kita adalah memuji Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, dan kita mau tetap melakukan hal-hal yang baik, dan kemudian kita mau tetap menanti dengan sabar. Ketika hal-hal ini kita lakukan, maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat berkelimpahan dalam kehidupan kita semua. Ini janji Tuhan, bukan janji manusia. Tapi seringkali kita tidak mendapatkan akan janji itu. Seringkali kita tidak menerima akan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita ini seringkali jauh daripada Tuhan. Nah, inilah yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Perbaikilah hidup kita semua. Perbaikilah hidup kita. Adakan selalu hubungan yang baik dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Kalau orang Yehuda dipulihkan oleh Tuhan, kalau orang Israel dipulihkan oleh Tuhan, kita pun akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau orang lain diberkati oleh Tuhan, maka kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bisa lihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami telah memuji Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kalau orang Yehuda dipulihkan oleh Tuhan, kalau orang Israel ditolong oleh Tuhan,
maka kami merasa kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau orang lain Tuhan bisa tolong, kami juga Tuhan. Kami merasa bahwa kami memerlukan pertolongan daripada Tuhan. Biarlah hidup kami mau tetap baik, kami mau tetap melakukan kehendak Tuhan. Kami mau melakukan hal-hal yang indah. Kami mau melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ada begitu banyak yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Tapi seringkali kami tidak mau memperlakukan itu dengan baik. Seringkali kami jauh daripada-Mu Tuhan. Kami seringkali melakukan berkat Tuhan itu dengan sia-sia. Dan kami tidak melihat apa yang akan terjadi ketika kami sia-siakan akan berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau memperbaiki hidup kami. Kami mau tetap berada di jalan-Mu. Kami mau tetap melakukan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pulihkanlah keadaan kami. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di perkebunan sawit ini Tuhan. Pulihkan mereka. Pulihkan keadaan mereka. Apapun pekerjaan mereka, diberkati oleh Tuhan. Kalaupun ada yang dalam keadaan sakit, kami berdoa penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan sembuhkan yang sakit. Nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Kalau ada umat-umat-Mu yang berada dalam permasalahan hidup, apapun permasalahan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mampukan mereka supaya mereka boleh dapat keluar daripada permasalahan-permasalahan hidup mereka. Mereka mempunyai iman yang kuat. Mereka mempunyai iman yang mampu mengalahkan akan segala apapun yang menghadang hidup mereka. Terima kasih. Pulihkanlah kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Kami serahkan perkebunan sawit ini ke dalam tangan Tuhan. Ada hasil yang baik. Nama-Mu selalu kami puji dan dimuliakan. Kami serahkan pekerjaan Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pakai kami hamba-Mu yang melayani. Dan kepada jemaat-jemaat Tuhan, mereka hidup setia kepada Tuhan, menjadi berkat, menjadi penopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Negara dan bangsa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa di sorga, apa yang kami alami ini cepat selesai. Cepat selesai, dan kami hanya memuji dan memuliakan Tuhan yang terlibat di dalam penanganan akan virus pada sekarang ini. Tuhan berikan mereka kekuatan. Tuhan memberikan mereka kekuatan. Kemampuan berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami. Dan kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan segera akhiri ibadah kita. Kiranya
daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah selesai beribadah saat ini. Sekali lagi berkati ibadah kami, berkati ibadah jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah. Jadikanlah mereka berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-pujilah Engkau Tuhanku yang kudus. Berkati persembahan kami yang kami berikan kepada jemaat-jemaat-Mu yang terlibat dalam pelayanan kasih, kepada kami di pastori sepanjang minggu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati dan berkati apa yang telah mereka lakukan. Berkati pekerjaan jemaat Tuhan, berkati ladang umat-umat-Mu, dan usaha-usaha yang tidak menyimpang dari firman Tuhan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah di saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, begitupun pada waktu keluar. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hasil bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, pengentaran penghiburan dari Allah Bapa Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Ucapan berkat ini telah disampaikan dengan iman. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat siang.